Alhamdulillah wa syukurillah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati adinda-adinda semua yang sempat hadir pada hari ini, Bapak Adinda Dr. Anus Wadudin Halim PhD. Ya, banyak sekali kita dosen UIN beliau. Ya, oke. Mama ya. Ya, saya hormati juga adinda, siapa sudah kenal beliau, Muhammad Iqbal Pariwani. Karena tidak tertulis sebenarnya ini karena banyaknya. Jadi apa yang anak-anakku yang hadir, dialog ini tidak rugi karena semua pakat di depan. Kalau dipertanyakan kenapa saya tidak pakai kopiah, karena mumpung masih belum botak. Ya karena beliau tadi semua refleks kopiah sudah bermasalah, tapi saya yakin di bawah ini anak muda tidak. Jadi inilah cara pemimpin kita masa depan. Saya katakan pada ditanya bagaimana arahnya Muhammadiyah ke depan, lihatlah pemuda Muhammadiyah sekarang. Kalau karakter pemimpinannya tidak berkarakter sesuai yang diharapkan khususnya di Muhammadiyah, tunggulah Muhammadiyah innalillahi wa inna ilaihi raji'un tahun 2030. Jadi anak-anak pemuda dengarkan tadi, jangan aja kecil-kecil kepemimpinan yang terjadi sekarang, satu pelencengan yang luar melecehkan daripada sistem kepemimpinan yang sebenarnya, apalagi kalau berbicara kepemimpinan dalam Islam. Jadi mudah-mudahan ada di semua arahkan mereka semua ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, dan tidak tertutup kemungkinan di bawah ini anak muda ada yang jadi presiden nanti. Amin. Tapi saya ragu waktu Ketua Pemuda melaporkan bahwa mau datang Pak Anies Baswedan. Tapi Pak Bupati kenapa? Minta Pak Bupati. Tidak, masalahnya katanya tidak dapat lagi jatah dari negara mendatangkan Anies Baswedan. Inilah suatu mengkebiri. Ya ini siapapun, Adinda Pariwani boleh jadi presiden, Adiwa boleh, semua boleh. Kecuali macam saya tidak bisa lagi karena sudah lewat masa. Ya. Kecuali kalau narasumber saja. Jadi kami tidak berteori karena background kami juga fisika bahwa sistem pernah ada yang tanya saya di Bidawai. Dia mohon ampun pada saat itu, Pak, kalau memang Allah kuasa kenapa lagi menciptakan mereka? Dan saya mohon ampun kepada Allah. Kenapa Pak? Dia ciptakan lagi mereka, berarti Allah tidak kuasa. Itu mereka pembantu-pembantunya Allah. Saya pertama jawaban saya, karena kuasanya Allah mampu menciptakan pembantu-pembantu. Sedangkan kita hanya mencari pembantu. Nah, itu pertama kuasanya. Sekarang, buat apa mereka diciptakan oleh Allah? Bukan untuk dirinya, untuk kita, Pak. Kepemimpinan itu. Jibril, kamu koordinatornya malaikat. Apa yang bikin bertentangan orang sekarang antara pemimpin yang satu dengan pemimpin lain? Saling mengambil job. Adakah malaikat? Tidak mungkin mereka pembawa rezeki mengambil nyawa. Ya masing-masing punya job. Jadi pembelajaran semua yang diajarkan Islam itu, aturan-aturan malaikat itu, tugas-tugas malaikat adalah tugas-tugas kepemimpinan. Cuma kita selalu mencari filosofi Barat, Aristoteles. Nyata-nyata literaturnya ada pada Al-Quran dan hadis bagaimana sukses kepemimpinan yang benar yang dipertanggungjawabkan. Saya tidak panjang lebar karena butuh dialog, karena cintanya kita kepada Rasulullah sebagai pemimpin sejati dunia akhirat, bercerminlah kepada Rasulullah. Bagaimana kepemimpinan beliau, bagaimana hubungan sosial beliau, bagaimana beliau sebagai panglima. Adakah panglima pemimpin sekarang yang begitu? Tidak ada. Olehnya selalu bersalawat
kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Aruzal Khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Aruzal Khafiqaini, ya Muayyad ya Mumayyad, ya Imam al-Qiblataini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukaan dialog dalam rangka menyambut musyawarah daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Wajo yang ke-13. Selanjutnya kami persilahkan dengan hormat kepada Kakanda Sulaiman Nyampa untuk memandu jalannya diskusi. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati sama-sama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wajo, Bapak Syariful Kadir. Alhamdulillah sampai beliau tetap semangat, dan beliau ini menjadi referensi kami dalam menggerakkan Muhammadiyah di Wajo. Semangatnya luar biasa, dan bahkan kalau saya duduk berdampingan saya tidak tahu siapa ketua pemuda. Itulah beliau, ada khas yang kami hormati, sering kami sapa kakanda kami Aib Iqbal Tarwangi. Beliau ini sesungguhnya tidak asing untuk Muhammadiyah Sulawesi Selatan, lebih-lebih Muhammadiyah Kabupaten Wajo, dan lebih khusus Muhammadiyah cabang Belawan. Selamat datang kembali di Sekanda di acara kami. Yang kami hormati, saya sering sapa ustaz saya, kakanda saya. Beliau adalah Dr. Abdus Wasim Halim MA, 2 kali MA-nya bisnis. Beliau ini untuk Muhammadiyah Sulawesi Selatan juga tidak asing. Wajo juga seperti itu, lebih-lebih cabang Muhammadiyah Belawan. Itulah Muhammadiyah di Wajo. Seluruh ayahanda pimpinan cabang yang sempat hadir pada kesempatan ini, kakanda, adinda, ibunda yang sempat hadir pada acara dialog Pramusda ini. Alhamdulillah saya diamanahi sebagai moderator dalam memandu kegiatan dialog interaktif, yaitu dengan tema suksesi kepemimpinan dan semangat pertanggungjawaban. Dialog ini sebagai rangkaian dari musyawarah daerah ke-13 Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Wajo dengan tema suksesi kepemimpinan dan semangat pertanggungjawaban. Saya tadi membuka kamus-kamus kecil. Suksesi ini bisa berarti kaderisasi, dan kepemimpinan itu lahir dari sebuah proses kaderisasi, dan setiap kepemimpinan itu, apapun itu, akan dimintai pertanggungjawaban. Salah satu indikator organisasi yang sehat itu menghadirkan regenerasi. Salah satu indikator bahwa organisasi itu adalah sehat
organisasi gerakan, dan yang saya pahami adalah Muhammadiyah itu adalah organisasi kader. Saya berkelakar kemarin tadi, kalau orang bermuhammadiyah ada masanya, tapi tidak ada akhirnya. Adik-adik yang di PM ini masanya akan berakhir. Adik-adik yang di YMM masanya akan berakhir. NA masanya akan berakhir sesuai periodenya, sama halnya dengan pemuda Muhammadiyah. Tetapi bermuhammadiyah tetap Muhammadiyah. Saya kira salah satu anggaran dasar dalam dialog ini, koordinatornya menyampaikan ke saya, tolong moderator jangan panjang lebar dalam mengarahkan acara ini, jangan ambil bagiannya narasumber kita. Oleh karena itu saya akan persilahkan, tidak bersamaan tapi satu-satu. Mungkin saya akan persilahkan yang terdekat dari saya. Kita harus akui ada krisis ulama di kalangan Muhammadiyah. Saya bisa mengambil contoh misalnya Belawa ya. Belawa ada banyak ranting kita dirikan, tetapi untuk mensuplai imam atau dai ke ranting-ranting itu berat sekali. Kalaupun ada itu tidak resourceful ya, artinya pengetahuan mereka itu cepat habis, jadi berdakwah beberapa kali itu sudah kehabisan bahan. Nah, jadi artinya kan ada kejenuhan dalam masyarakat untuk mendengarkan ceramah seperti itu. Nah, itu berbarengan dengan itu datanglah ormas baru yang lebih militan, yang rela untuk meninggalkan kenyamanan di kota dan tinggal di perkampungan, di pedesaan, membina tahfiz, lembaga tahfiz, dan mereka ini biasanya sudah dibekali dengan ya pengetahuan keagamaan yang bagus, walaupun dengan pendekatan berbeda. Akhirnya orang lebih simpati dengan itu. Jadi menurut saya yang kita perlu kritisi dan kembangkan di masa depan ini adalah lembaga pendidikan kita tingkat dasar dan menengah. Karena kalau tingkat perguruan tinggi, alhamdulillah suplai itu ada dan besar, cuma juga belum berprestasi pendidikan di selatan. Kenapa kita tidak bisa menyaingi misalnya sekolah Islam terpadu yang didirikan oleh lembaga tarbiyah ya, di bawah misalnya naungan atau pengelolaan PKS ya, partainya Iqbal ini bisa. Itu kan di mana-mana SDT itu menjadi destinasi bagi orang tua kelas menengah muslim. Ya, anak saya pernah dulu sekolah di Al Azhar, ada kemudian lanjut di Al-Fitiar, dan problem terpenting yang kita hadapi di pagi hari itu mobil itu macet luar biasa di depan jalanan. Jadi yang mengantar anak-anak sekolah ini bermobil semua. Kenapa misalnya tidak bisa sekolah-sekolah Muhammadiyah menjadi destinasi bagi kelas menengah muslim? Ada apa? Padahal mungkin tenaga gurunya sama kualifikasi. Berarti ada mungkin pemaketan atau pemasaran atau casing yang harus kita bangun. Nah dulu waktu kami sekolah di Belawa, kenapa orang tua saya almarhum menginginkan kami bersaudara ke sekolah Muhammadiyah, bukan ke sekolah Ahmadiyah? Karena di masa itu citra sekolah Muhammadiyah Belawa itu seperti SDT sekarang. Jadi orang bisa menguasai pengetahuan agama sekaligus juga pengetahuan umum dan juga keterampilan hidup seperti bisa berpidato dan sebagainya. Jadi kita setiap hari Kamis namanya sebelum hari Jumat libur kita ada acara pidato di Sabtu protokol hari ini siapa. Dan itu tempat kita mengasah kemampuan komunikasi dengan sangat baik. Padahal bapak saya itu terus terang afiliasinya ke Ahmadiyah karena beliau adalah murid dari Ki Haji Abdul Malik. Tapi anak-anaknya dibawa ke sekolah Muhammadiyah. Pulang ke rumah kita diskusi tentang kunut. Bapak saya menjawab kenapa Ahmadiyah kunut. Jadi kita tahu alasan pembedaannya. Kenapa salat tarawih 8 rakaat Muhammadiyah, kita pulang ke rumah kita berdebat dengan bapak kita menjelaskan alasannya mengapa Ahmadiyah salat 21 rakaat. Jadi moderasi itu sudah terbentuk sejak kecil. Yang lebih tragis menurut orang lain tapi bagi saya biasa, ketika kita sudah mulai berbeda jadwal memulai puasa dan salat Idul Fitri. Kami bersaudara pergi ke lapangan Batara salat Idul Fitri, bapak itu nanti besok. Tidak ada masalah. Karena kayak kira bapak begini, belakangan saya menemani bapak. Karena saya sudah mulai juga kadang-kadang ragu
Jangan-jangan bisa ini saya pergi salat Idul Fitri di Masjid Darussalam bersama bapak saya. Sementara adik saya dan ibu saya itu sudah menyelesaikan salat Idul Fitri hari ini. Tapi nanti besok baru disembelih ayam. Ya, jadi moderasi dalam keluarga. Belakangan saya menikah dengan perempuan Jawa, campur Sunda, boleh disingkat menjadi janda, tapi dia bukan janda, itu Jawa dan Sunda. Bapaknya itu Kiai NU, ibunya juga muridnya Gus Dur, dia tamat di Jombang, jadi ritual NU itu sangat kuat. Ketika kalau kita di sana mendengar bahwa anaknya Pak Kiai Bumedi ini karena Muhammadiyah, orang bilang, wah, ini karena Muhammadiyah. Bagaimana bisa? Dia bilang ini bukan Muhammadiyah yang kau bayangkan di Jawa yang sangat keras, ini Muhammadiyah yang agak merah. Wah, kalau begitu nggak apa-apa. Misalnya kalau pulang ke Jawa, itu ritual itu kuat sekali. Saya karena pernah punya perkenalan dengan Asadia, tidak begitu kaget. Ya, pernah saya bahkan diminta saya khotbah Idul Adha di masjid yang beliau bina. Saya bilang apa? Apakah ada bacaan tambahan? Enggak, tapi saja sesuai dengan itu. Ya. Karena di sana itu seperti tadi Pak sesepuh kita Pak Syaheda itu kan salawat ya, itu kecil itu Pak. Di sana itu salawat jenis salawat Nabiya, salawat Badar itu ya dan kalau saya pagi salat jamaah maghrib di masjid dekat rumah abah saya yang maghrib itu ritualnya membaca maghrib keraskan sepanjang salat. Tapi ada nuansa agama yang hidup yang mungkin kita tidak rasakan di Muhammadiyah. Makanya saya merasa Syahada ini membawa sebuah nuansa baru dalam Muhammadiyah baru. Nuansa seni dan nuansa spiritualitas. Jangan ada kita dari itu. Dan ini memang salah satu itu alasan mengapa ada kader-kader dan warga Muhammadiyah yang melintas kalau tidak bisa dikatakan meninggalkan. Tadi saya Nyampa mengatakan tidak ada istilah berakhir. Tapi ada masalahnya tapi tidak berakhir. Tapi mungkin tidak berakhir, tapi secara ideologis dia terpincut dengan baik itu gerakan politik maupun juga gerakan spiritual. Nah, kita kenal An-Nadir ya. An-Nadir itu kan kader Muhammadiyah juga. Kemarin saya sama-sama di gedung di Hotel Prado. Mereka satu meja, di meja banyak bincang-bincang dan mereka pakai ketika kita bicara soal Muhammadiyah. Lalu kader Muhammadiyah. Jadi pendidikan itu yang pertama. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Menurut saya ada tarik menarik antara warga Muhammadiyah yang masih punya integritas atau idealisme keagamaan untuk memberdayakan masyarakat dengan yang memang asik masuk dengan ya, amat usaha Muhammadiyah. Jadi menurut banyak peneliti kadang-kadang ada kelompok-kelompok yang lebih simpati Muhammadiyah karena pengen misalnya mendapat keuntungan dari bekerja di amal usaha itu. Tapi secara ideologis saya tidak punya lagi gira untuk membangun umat. Nah ini tarik menarik antara kelompok kita mesti harus dimanage di masa depan. Sehingga orang tertarik mengabdi di Muhammadiyah bukan motivasi utama karena misalnya kepentingan Muhammadiyah itu maju dan kaya atau madrasahnya begitu, tetapi karena ingin mengabdikan diri di Muhammadiyah untuk menyapa, memberdayakan masyarakat lewat misalnya PKU dan sebagainya. Yang ketiga, pembinaan pemuda ya, atau generasi muda, terutama untuk pengembangan dakwah dan kesejahteraan sosial. Nah, ini problem kita masih mencoba membina generasi muda dengan cara lama, padahal zaman berubah, kultur anak muda berubah sehingga yang kita tawarkan di Muhammadiyah tidak lagi menarik mereka. Ini juga tertarik ke kelompok-kelompok organisasi baru yang bisa menangkap semangat sama dan menawarkan program pembinaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak muda. Jadi mereka lebih milenial. Kalau kita tetap cara klasik, jadi anak muda meninggalkan kita. Saya beri contoh di misalnya Belawa itu, saya ingat dulu kita berlomba mau azan, ya, jadi muadzin, berlomba mau menjadi protokol khutbah Jumat dan sebagainya. Jadi banyak anak muda di masjid. Itu tidak tahu kenapa proses itu kemudian mengalami penurunan sehingga yang banyak mengisi masjid kita itu hanya orang tua.
kalangan remaja sudah mulai hilang, yang ada anak-anak kecil. Jadi ada lompatan generasi, anak kecil, remaja hilang, orang tua. Nah itu pasti karena suara mungkin ada program kita yang tidak lagi sesuai dengan semangat mereka. Barangkali kita perlu setiap musim Muhammadiyah itu ada wifi, sehingga anak muda yang mengejar sinyal kembali ke masjid, misalnya contoh saja. Kalau tidak, kita akan kehilangan generasi pelanjut ya, yang mengisi masjid. Makanya masjid kita banyak direbut oleh kelompok-kelompok yang lebih militan, karena remaja-remaja kita sudah tumbuh lagi. Ya, silakan Api. Saya dengar di Bone, Kecamatan Lamongan, kemudian Ulawon, Marak juga. Itu masjid-masjid swasta yang bukan masjid raya itu sudah direbut oleh kelompok-kelompok yang lebih militan. Hanya masjid raya yang belum. Padahal mungkin kan di situ milik Muhammadiyah, milik Asasiyah dan sebagainya. Kenapa? Karena tadi ini organisasi sangat militan, menempatkan kadernya di situ, kemudian merebut kepengurusan masjid secara demokratis. Dan itu tidak terjadi di Makassar. Apa yang terjadi kalau sudah direbut oleh mereka? Ya, secara demokratis memang. Jadi dia dulu datang banyak berkelompok, akhirnya dikenal oleh masyarakat, dia paling taat. Ketika imam lebih bagus daripada imam yang bacanya mahratnya salah-salah. Lalu diserahkan jadi pengurus. Kalau dia pengurus, udah kembali yang saya ideologi. Iya, demokratis ya. Dia tidak berapa. Jadi saya tahu itu karena ada dosen Biayan Bone mengajukan sebuah proposal penelitian dan saya sebagai reviewer atau pemeriksa. Jadi dia mau menggiatkan kembali kegiatan supaya remaja Bone itu tetap mengapresiasi budaya Bone. Karena katanya tidak lagi memakai sensor receh seperti ada tadi dan memakai baju-baju khas Bone, semua sudah memakai baju-baju ala Timur Tengah lah, kita kalau begitu, memakai gamis, memakai sorban dan sebagainya, padahal bukan tas. Dan tidak ada lagi upacara-upacara tradisional, apalagi maulid, Isra Mi'raj itu sudah hilang. Nah jadi benteng sebenarnya yang paling kuat untuk menangkal itu kata Gus Dur ya dulu ketika mulai muncul organisasi kecil-kecil ini, Gus Dur bilang selama dua gajah ini masih ada, tidak ada semut yang bisa menggigit. Ya, gajah besar di Mas itu NU dan Muhammadiyah. Tapi kalau dua gajah ini goyang itu bahaya. Ya karena kelompok-kelompok militan ini sebenarnya sangat aktif. Sementara yang besar ini merasa nyaman dengan diri sendiri, ini banyak ketiduran. Itu mirip dengan Nokia. Nokia tidak salah, produknya bagus, tiba-tiba disalib oleh BlackBerry, akhirnya Nokia mati. Jadi kita Muhammadiyah tidak melakukan kesalahan, tapi tidak inovatif, akhirnya disalib oleh. Dengar banyak pertanyaan dari para pengacara Muhammadiyah dan Muhammadiyah. Selanjutnya kami undang yang hormat kepada salah kedua kita, yaitu Kakanda Perannya kami persilakan. Mungkin bisa dipersilakan dan bersama. Alhamdulillah, saya berusaha 11 setengah menit untuk bagian awal ini adalah bahwa tema ini suksesi kepemimpinan, bagaimana moderator memperhalus kata-kata suksesi itu. Saya tetap pada guru politik saya. Satu di antara 3 guru politik saya secara nasional itu namanya Amin Rais, dan yang ketika dia memperkenalkan suksesi itu artinya turunkan atau dan tidak menyangka. Yang diperhalus bagaimanapun bahasanya, ketika muncul suksesi di situ, itu artinya ada proses penggantian. Dan itu tidak usah riskan, yang begitu itu wajar. Tentu saja di Muhammadiyah komposisi 60%, 40% itu bagus. 40% yang muda dikawal oleh 60% yang ekspor, itu akan melahirkan kepemimpinan yang elegan. Itu bagian 20 pertama. Saya berusaha supaya bisa secepatnya. Baik. Sedikit catatan terakhir yang menggelitik dari ahli Dr. Wafi.
itu adalah tentang teknologi. Saya hanya sebut data sekilas. Per Januari 2022 itu pengguna sosial media di Indonesia ada sebanyak 191,4 juta orang. 70% lebih. Luar biasa. Jadi apa yang beliau stressing tadi itu benar. Dan angka kuantitatifnya sangat jelas. Dan tingkat penetrasi internet itu mencapai 73,7% dari total populasi di Indonesia. Jadi saya izin saya ingin menekankan bahwa secara kuantitatif apa yang beliau rekomendasikan tadi itu absolut untuk era kita. Bicara tentang tema kepemimpinan bagi saya seperti nukleus tadi. Dia orang fisika, saya juga orang fisika, saya dari fisika UGM. Kepemimpinan menurut saya itu seperti nukleus, dan karena efek geometriknya begitu dahsyat, maka butuh pertanggungjawaban. Apa yang saya maksudkan? Per hari ini, kalau Jokowi bilang pemilu ditunda 3 tahun, ditunda. PDIP mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah tertutup, apalagi sudah diiyakan oleh PP Muhammadiyah, akan tertutup. Kenapa? Nah, ini yang penting. Karena mereka berada di nukleus kepemimpinan. Ada di inti kepemimpinan. Kalau di dalam fisika, 99,999% dari materi yang ada pada sebuah atom itu adanya di nukleus. Benar ya? Dan yang menari-nari di wilayah orbital sebagai elektron itu hanya 0,00001%. Di mana kalau dalam konstelasi kebangsaan di mana Muhammadiyah berada? Di wilayah orbital 0,0001%. Saya mau konkretnya apa? Hampir tidak ada tim sel KPU, tim sel Bawaslu di seluruh Indonesia orang Muhammadiyah. Saya telepon sekjen KPU, kebetulan dia sekretaris saya di Cumi Muda, Bernard, kok bisa gini? Apa jawabannya? Itu wilayah komisaris, bukan wilayah saya, Pak Ketua. Jadi kalau kita bicara, pertanyaan itu mudah mengajar begini, apakah perserikatan ada di nukleus kebijakan strategis, kepemimpinan strategis? Enggak. Dan coba buka siapa di kabinet, siapa orang Muhammadiyah kecuali yang sedang dipinggirkan Prof. Malik Fayyad. Gak ada. Muhajir. Gak ada, dan itu pun dipersembunyikan. Jadi kalau berbicara tentang peran strategis Muhammadiyah apalagi melakukan penetrasi kebijakan saat ini, mohon maaf, kita bisa buka data, dan data yang paling real, paling rasional. Kemarin diumumkan Bawaslu Sulawesi Selatan, diumumkan KPU Sulawesi Selatan, 3 orang kandidat dari perserikatan, 3-tiganya terlempar secara terhormat. Nah, tapi ketua kita memberikan isyarat yang sangat miris, mau datang Anies Baswedan ke sini, karena Muhammadiyah loh yang ketarkan tim bupati. Saya tidak terkonfirmasi langsung info itu, tapi dari kita saya percaya. Kalau dan itu benar, itu ngeri. Moderator orang dekat Pak Bupati, beliau ada orang dekat Pak Bupati. Mari kita bicara dengan gaya Muhammadiyah, objektif berbasiskan data dan analisa komparatif. Dan ini hal yang dana IKN yang besarnya 466 triliun, ini pentingnya kalau kepemimpinan itu dipandang sebagai nukleus. 466 triliun dana IKN itu ketupannya itu pada saat di sebuah rapat sepertiga kabinet. Makanya ketika selesai Pak Jokowi waktu itu menyampaikan di sidang paripurna MPR, turun orang berlomba-lomba selfie. Saya pasang HP saya tidak mau selfie. Di HP saya tertulis bukan pemindahan IKN tetapi penambahan IKN.
Di HP saya tertulis bersama. Bukan pemindahan IKN saya bilang, tapi penambahan IKN. Dan waktu. Jadi bagi saya kepemimpinan itu adalah nukleus. Siapa yang berada di luar nukleus, you are not the leader. Anda bukan pemimpin. Siapa yang tentukan kebijakan yang ada di PDN Kabupaten Wajo? Kepemimpinan 9. Yang lain saling ngawal. Tapi tolong jangan semua juga masuk di situ. Karena harus ada sinkronisasi yang bagus antara nukleus dengan garis-garis orbital yang ada di luar. 6 menit. Masih ada 6 menit. Karena itu sebagai seorang kader, Pak Dr. Rohis Akhi, saya lalu kemudian akhir tahun lalu menginisiasi sebuah gerakan secara nasional. Sederhana, kami lakukan hanya sebanyak 13 orang yang jalan. Saya pimpin gerakan itu, namanya mempromosikan Pilpres 2024 duet NU Muhammadiyah, duet Muhammadiyah. Saya diterima di PBNU, saya diterima di PP Muhammadiyah, saya diterima di DPP Wahdah, DPP Hidayatullah, saya diterima di 11 ormas Islam, DPP. Dan tidak ada yang menolak gagasan itu. Yang ada adalah ketika di PBNU bertanya, bagaimana cuannya? Saya tanya balik, memang kenapa? Dia bilang, bagaimana dengan dana 16 triliun yang dimiliki oleh oligarki untuk memenangkan Pilpres? Saya langsung jawab, tapi Pak Kiai 16 triliun itu recehan. Maksud antum? Saya bilang ada dana sebesar 17.000 triliun yang dimiliki oleh umat. Dan ini data Anda dari mana? Dia sempat lihat kita, data Anda dari mana? Saya bilang jelas, dan itu rekeningnya jelas. Dia tanya rekeningnya di mana? Saya bilang rekeningnya ada di hati umat. Pertanyaannya Pak Kiai adalah siapa yang bisa membuka rekening itu? Lalu dia tanya, siapa yang bisa buka? Pak Kiai saya bisa buka. Saya pengen untuk nambah tadi kembali ke dokter kita adalah KBA. Biaya pemilu serentak 2024 itu adalah 112,4 triliun. Itu untuk memilih satu presiden, satu wakil presiden, sebanyak 24 gubernur, 191 bupati, 56 wali kota, dan sebanyak 17.610 kursi DPRD kabupaten kota. Sampai begitu. Dana yang dialokasikan untuk itu di APBN 112,4 triliun. Bukan angka itu yang penting yang saya sampaikan di sini, Ustaz, adalah apakah umat Islam mau begitu saja mengorbankan dana APBN yang jelas dari umat Islam itu untuk dimanfaatkan oleh yang disebut oligarki? Karena swasta Islamiyah pertama kalinya sepanjang sejarah organisasi itu mengetuk palu secara resmi mendukung seorang calon DPR RI atas nama AM Iqbal Barela. Ini skala Mukarnas. Saya beritahu Ustaz Zaitun, Ustaz, saya tetap kader Muhammadiyah, dan bilang kami tidak melihat itu. Yang kami lihat adalah pemihakan Pak Iqbal terhadap kepentingan umat, bukan hanya satu golongan. Ini pesan beliau tentang demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai sekira baru koma, ternyata sudah titik. Ada yang menarik bahwa Muhammadiyah ini tidak berada di posisi penentu. Dan bahasa kasarnya adalah ada di jembiran, dan itu adalah saya tidak akan lebar untuk meramaikan dialog ini. Saya silakan moderator untuk silakan kepada para undangan peserta untuk bisa mengeluarkan pertanyaan dan seterusnya. Pertama saya persilakan ke bagian kanan.
Ada dari Baik, pada kesempatan ini ada 3 poin yang ingin saya kerucutkan. Kita mungkin hanya membaca suksesi kepemimpinan dan semangat pertanggungjawaban, tapi ada satu subtema kecil di ujung kanan ini, mencerahkan umat, memajukan maju. Ini adalah musyawarah daerah Muhammadiyah Wajo, dan ini pasti sangat erat kaitannya dengan perkembangan Muhammadiyah di Wajo. Saya bicara di tempat ini tidak memakai identitas apapun, walaupun saya dari Asadiyah. Mau saya lupa perkenalkan diri, nama saya Andi Awaludin. Saya juga keturunan Belawan, nenek saya di Belawan. Saya sekarang menjadi mahasantri dan saya sangat melek terhadap isu yang ada sekarang. Pertama, tentang kepemimpinan. Saya mencoba meneliti, jadi ini pesan guru saya di Mahat. Seorang akademisi itu tidak akan langsung menyimpulkan tanpa penelitian. Dan saya melakukan penelitian bergerilya di beberapa universitas, perguruan tinggi dan pondok pesantren. Saya perhatikan pola kepemimpinan seorang kiai, dan ini sangat erat kaitannya dengan pemimpin di daerah, provinsi atau nasional. Saya kadang bertanya, saya ingin mengambil ibarat misalnya mungkin Andre Gurunta di Semarang. Saya perhatikan Andre Gurunta itu ketika ia berbicara, dari segi retorika, dari segi naik turunnya nadanya itu, ya mungkin kalau kita sekarang anak muda ya biasa-biasa saja. Tapi kenapa ketika Andre Gurunta itu mengucapkan sesuatu tidak ada satupun yang berbicara? Kita tenang, kita bisa mengambil hikmah. Sekarang kita teriak-teriak, salon di mana-mana, baik di mana-mana, story di mana-mana, tidak ada dengan kita. Saya terkadang meneliti itu dan saya dapatkan satu kesimpulan yang belum final. Salah satu kesimpulannya adalah ternyata keikhlasanlah yang menjadi fondasi utamanya. Mungkin saya lihat narasumber kita ini keikhlasannya luar biasa. Saya dari tadi menyimak, tak ada satupun yang saya lewatkan. Ini bisa menjadi dialog kita. Yang pertama, tentang keikhlasan seorang pemimpin. Yang kedua, saya juga pun akrab dengan berbagai organisasi di Muhammadiyah, karena saya ada beberapa senior di Forum Genre, masuk di IMM dan beberapa organisasi lain. Saya khawatir sebenarnya di Kabupaten Wajo. Kenapa? Nah, itulah tadi yang dikatakan oleh Guru Tamamuddin Halim, bahwa ada beberapa kelompok-kelompok yang baru belajar agama itu sudah seakan-akan memegang kunci surga. Ya alina metona cata itu mantap surga yang mantap neraka. Alina nak cata itu. Saya rasa kalau kita kolaborasi, kita gerakkan, saya mohon maaf mungkin salah pengertian dari saya menyebut IMM ini sebagai sayapnya Muhammadiyah, artinya pelaksana penggeraknya Muhammadiyah. Coba jika kita bersatu, kita bisa, saya rasa kalau kita gerakan sama itu, kita bisa menghalau paham-paham itu. Saya terkadang pun merasa jengkel. Saya ini sudah lebih 10 tahun di pesantren, saya tidak berani bilang haram, saya tidak berani. Ada orang baru 1 minggu, itu sudah berani bilang haram. Saya rasa ini kita perlu kolaborasi. Artinya saya setuju, tidak ada lagi identitas kita kembali kepada person, jadi tidak ada identitas Muhammadiyah. Jadinya kita bersatu, bagaimana paham-paham itu ya bisa kita ya tekan di Kabupaten Wajo, karena ini sangat membahayakan generasi muda. Yang terakhir untuk ini, saya sangat tertarik tadi dengan pemilihan bupati. Saya Bapak Camat sudah pulang. Saya sangat akrab juga dengan Bapak Bupati Wajo. Saya pun ini koordinator daerah KPK. Ya, KPK itu komunitas berdakwah keren. Ya, jadi bukan pemberantasan korupsi, tapi komunitas berdakwah keren. Saya ketuanya di Wajo. Kami sering undang Pak Bupati, dan ini mungkin bisa jadi pertimbangan karena saya paham betul dari kepemimpinan pemerintah kita sekarang Kabupaten Wajo itu betul-betul luar biasa, sangat adil,
meladeni mengayomi semua umat. Tapi yang saya khawatirkan ketika nanti pemilihan ini ada suara-suara di antara kami ini, karena saya juga bergerilya, saya masuk di sini, saya masuk di sini, saya masuk di semua golongan. Itu rata-rata sepakat kalau ternyata paham-paham bid'ah haram itu, paham-paham neraka surga itu berkembang di masa kepemimpinan Bapak Bupati kita ini. Ini yang sangat saya khawatirkan. Saya paham beliau sangat mengayomi semuanya, tapi mungkin beliau tidak paham ada rambu-rambu tertentu yang orang Wajo itu, terkhusus di As'adiyah, itu tidak terlalu suka tentang bid'ah haram itu. Dan ini yang berkembang di antara kami tentu, bahkan sudah ada yang mewacanakan ada calon yang akan diduga. Saya tidak terlalu mencampuri itu, saya tidak terlalu mencampuri, tapi dalam naluri saya, jika kita bisa memberikan solusi terutama kepada pemerintah daerah kita, mungkin kita bisa bertahan. Saya betul-betul mengakui beliau, pemerintah kita sekarang luar biasa. Mungkin ini pun yang bisa jadi bahan diskusi kita. Mohon maaf kalau saya banyak ocehannya, mungkin karena umur saya tuh masih muda, walaupun muka saya tua, tapi umur saya masih 20 tahun. Ya, saya masih 20 tahun kelahiran 2002. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator dan seluruh hadirin. Yang pertama saya ingin sampaikan mohon maaf kalau misalnya melewati waktu sholat ini. Dan saya ingin menyampaikan juga bahwa menuntut ilmu itu adalah masuk dalam umur uzur syar'i, menunda sholat bahkan menjawab sholat. Saya ingin sampaikan ini, mudah-mudahan kita paham dan tidak memunculkan fitnah. Cuma kalau ini dibiasakan terus, nah ini bisa menjadi yang pertama. Kemudian masuk dalam bab ini, sangat menarik apa yang disampaikan oleh dua narasumber, dan saya sedikit tadi mendengar dari Pak Iqbal terkait dengan fisika. Makanya saya juga mengatakan bahwa saya membaca bahwa kalau dalam ilmu fisika itu tadi dikatakan nukleus, ya, maka saya menganggap bahwa juga ada inti. Dan inti itulah yang berpengaruh terhadap sekelilingnya, yang kemudian dalam ilmu fisika biasa kita kenal ada yang namanya gaya sentrifugal, ada juga yang namanya gaya sentripetal. Kadang inti itu mampu untuk membuat tarikan yang lebih kuat, tapi juga kadang mampu membuat hempasan yang begitu keras. Dan karena itu suksesi kepemimpinan dalam suasana Muhammadiyah saat ini, mungkin dari para narasumber ini bisa memberikan kami arahan bagaimana caranya kita menjadi inti yang bisa membuat daya tarik yang begitu kuat terhadap orang-orang yang bisa kita tarik, tapi juga memberi hempasan yang kuat kepada hal-hal yang harus kita hempaskan. Itu yang pertama. Ya. Jadi memang harus, karena kita harus tegas, karena tidak ada abu-abu dalam Islam ini. Harus putih, tapi dikatakan sudah ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu alhamdulillah dalam Islam cukup banyak. Ada hukum, ada arif, ada bijaksana, dan ternyata kebijaksanaan itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada pengetahuan di dalamnya. Dan karena itu saya melihat fenomena apa yang kita adopsi dalam musbah ini adalah metode kepemimpinan Utsman bin Affan, yaitu Utsman dipilih melalui formatur yang telah dipilih oleh Umar bin Khattab. Jadi Islam ini telah memberikan kita sebenarnya contoh-contoh suksesi kepemimpinan, hanya saja kita terkadang tidak mampu untuk mengikuti bagaimana gaya sistem itu atau cara itu, karena memang dalam Islam tidak ada diatur sistem kepemimpinan. Kalau Abu Bakar dipilih itu berdasarkan utusan-utusan, ya. Jadi utusan kelompok. Lalu kemudian Umar itu dipilih penunjukan langsung dari Abu Bakar.
Usman dipilih berdasarkan formatur dan Ali dipilih berdasarkan pilihan langsung, tapi terkait dengan dia sebagai keluarga Nabi, dan karena itu dilanjutkan dengan dinasti, sehingga suksesi kepemimpinan itu berhubungan dengan darah, dan akhirnya apapun yang mau diganti, kepemimpinan apapun yang diganti itu ujungnya adalah darah. Kalau bukan hubungan darah, ya pertumpahan darah. Itulah yang terjadi. Dan pemilu ini, demokrasi yang saat ini kita lakukan itu adalah upaya pelembutan peralihan kepemimpinan itu. Nah karena itu mungkin dari kedua narasumber juga bisa memberikan gambaran seperti apa juga yang harus kita lakukan ketika misalnya menjadi pucuk pimpinan. Ya, karena saya melihat tema ini semangat pertanggungjawaban, selalu saya melihat pertanggungjawaban itu bukan karena di awal, tapi selalu di akhir. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika mau dilantik, ini akhafuna, saya ini takut kepada neraka, bukan ini uridul jannah, bukan saya ingin dia tidak mengatakan saya menginginkan surga. Dan karena itu ternyata semangat pertanggungjawaban ini adalah tujuan akhir. Kalau tujuan kita baik, maka kita akan bertanggung jawab untuk kebaikan. Kalau tujuan kita buruk, maka kita akan bertanggung jawab untuk keburukan. Wallahu a'lam. Pak Iqbal Kariwani berbicara bahwa di suatu waktu, suatu masa, ketika beliau memimpin, kalau ada baca doa, ada qari, maka qari dan baca doanya ini ditempatkan di tempat yang layak di atas atau ada tempat khusus. Ada pengalaman saya, suatu waktu saya baca doa, kebagian baca doa di lapangan Merdeka, ya. Saya ditempatkan belakang, tapi saya syukur sudah dapat kursi walaupun di belakang. Yang jadi masalah sudah di belakang, ya saya ada tamu datang disuruh berdiri. Nah ini, jadi apa namanya? Ini bukan curhat, ini maksud saya mungkin fakta ini fakta. Jadi mungkin kesalahan juga karena saya tidak pakai jas waktu itu. Yang suruh berdiri juga ibu-ibu. Jadi maksud saya mungkin beliau bisa sampai seperti sekarang ini karena penghargaannya kepada ulama, kepada yang baca doa, kepada para yang membacakan Al-Quran itu. Mudah-mudahan insya Allah itikat beliau untuk DPR RI bahkan ke provinsi terkabul insya Allah. Kemudian yang kedua kepada Pak Dr. Wahyu, saya sepakat tadi bahwa di tingkat akademisi itu kita sudah banyak, ada UMY, ada UMS dan sebagainya. Yang jadi permasalahan ini di tingkat menengah dan dasar. Bahkan sekolah Muhammadiyah itu ketinggalan, tersingkirkan dengan SIT ini. Ya. Beberapa bulan yang lalu kebetulan saya ke Makassar, ponakan saya itu saya disuruh antar ke Al-Fityan tadi itu di daerah Goa. Naik kendaraan pakai mobil Muhammad Rasulullah. Nggak tahu berapa lama kita sampai itu di sekolah. Dan mobil yang antri itu Pak bukan kerucut-kerucut, Fortuner dan sebagainya. Ini apa namanya? Jadi kaitannya dengan suksesi kepemimpinan ini yang saya mau sampaikan kita lokal ini di daerah ke Pak Doktor. Apa yang bisa dilakukan sehingga kita ini di Kabupaten Wajo Muhammadiyahnya ini bisa ada sekolah seperti itu. Apa yang dilakukan? Karena kita kan ini memusnah pemimpin bagaimana yang kita cari. Dengan kapasitas apa? Saya kira begitu dulu. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan di sini perlu Muhammadiyah Wajo adakan penelitian di Belawan. Seperti apa itu di Belawan sehingga orang-orangnya bisa berhasil. Hanya SMA alia 7 orang bisa doktor. Ya. Jadi kita kenapa Muhammadiyah Wajo tidak bisa berkembang? Karena kita pemimpin-pemimpin Muhammadiyah Wajo tidak ada yang mau menyekolahkan di sekolah anaknya di sekolah Muhammadiyah. Ya, orang tua saya memang
Barangkali tahu Pak Iqbal Haji Abu Nawas, dia haramkan kita sekolah di sekolah, bukan sekolah Muhammadiyah. Saya malah didoakan kalau bukan STM pembangunan saya di Makassar, didoakan untuk tidak lulus karena masih ada ahli. Nah, saya punya anak juga di sini, sampai cucu saya harapkan sekolah kalau bukan sekolah Muhammadiyah. Saya antar ke SD Muhammadiyah. Sampai di situ saya cari orang-orang Muhammadiyah yang dulu di pimpinan, tidak ada sekolahkan anaknya di sini. Terus terang saya katakan, siapa yang sekolahkan anaknya di situ? Hanya saya dengan Pak Bupati, Pak Amran dengan Pak Lukman dulu di situ sekolahkan anaknya. Sampai sekarang cucu saya. Jadi harapan saya Muhammadiyah selain Belawah, adakan penelitian Belawah seperti apa. Di situ yang sekolah di situ tidak ada anak-anak Muhammadiyah yang sekolah anaknya di luar SD SMP Muhammadiyah, SD Muhammadiyah. Semua di situ jadi besar. Sampai lulusannya SMP Muhammadiyah nilainya lebih tinggi daripada SMP negeri. Saya kira tidak perlu terlalu ilmiah. Ya, cukup itu pimpinan. Ya, cari pimpinan yang kira-kira bisa memberi motivasi untuk arahnya ke situ. Dan adakan penelitian. Saya tidak mau mulu-mulu cerita tentang Belawah. Silakan Anda datang ke Belawah, adakan penelitian seperti apa sampai sekarang. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya didahulukan karena nanti yang akan komprehensif menjawab nanti. Afifillah Ketua KPK. Tidak ada yang saya mau jawab. Saya suka dengan kekhasan Asyhadiyah untuk pribadi saya. Masa kecil saya banyak berisi dengan ceramahnya Ki Haji Abdul tentang isu bid'ah haram. Karena kalau di ranah politik itu bisa sangat sensitif, membuat bukan orang terpilih tapi tidak terpilih. Alumni PKS, diperkenalkan alumni PKS. Jadi saya sebenarnya tidak terbiasa tidak jawab. Selalu itu saya tadi lupa sampaikan kepada beliau. Dan Pak Doktor juga kami bersepakat dalam hal ini modelnya. Yang begini bukan dari bawah. Yang ada adalah saling silang pendapat. Itu lebih elegan. Nah, saya tertarik dengan segmennya sedikit saya revisi. Tenaga nukleus itu adalah menarik kuat menghempasnya iblis. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana tentang suksesi kepemimpinan di perserikatan, ini bukan saya mengatakan per saat ini dalam analisis demokrasi saya harus jujur mengatakan mekanisme sukses di perserikatan itu sudah jelas. Bahkan sebenarnya mekanisme sukses di perserikatan adalah lompatan yang dahsyat ini. Dengan muktamar dan muslim itu melakukan reform. Indonesia dengan dana pemilunya 100 triliun lebih belum bisa melakukan reform. Itu lompatan yang sangat bagus. Dalam komunikasi internal grup senator, kebetulan sampai saat ini saya ada 3 orang diminta untuk jangan keluar dari grup senator. Saya katakan di situ bahwa saatnya Indonesia diberi kesempatan 10 tahun belajar tentang sistem voting pada Muhammadiyah. Saya sampaikan karena faktanya hitungan 2029 Indonesia belum e-voting. Muhammadiyah sudah e-voting dan tidak ada riak, berjalan dengan baik. Solo menjadi saksi, kampungnya presiden menjadi saksi, dan sekaligus itu menjadi peringatan bagi seorang presiden sekarang bahwa Anda sedang sibuk dengan urusan-urusan yang remeh. Muhammadiyah sudah menunjukkan ini metode di dalam melakukan proses voting. Nah, karena itu saya sebutkan bahwa per saat ini mekanisme suksesi kepemimpinan di perserikatan itu jelas dan masih sulit untuk dikoreksi. Kecuali kalau beliau, karena ini butuh kajian mendalam kalau bisa begini. Nanti kita lihat lagi. Sekarang kalau kami berbicara langsung nyambung masuk ke bagaimana calon, izinkan saya untuk mengatakan ada beberapa kriteria.
yang merasa cocok tidak usah GR, yang merasa tidak cocok tidak usah marah. Yang pertama adalah bahwa harus visioner. Paparan Dr. Wahyudin tadi menunjukkan betapa perserikatan membutuhkan nukleus yang eksis. Orang-orang yang ada di nukleus perserikatan harus visioner. Kasihan 60 juta warga perserikatan yang base-nya ada di pimpinan ranting dan pimpinan cabang, itu kalau mendapatkan keteladanan yang tidak jelas, tidak tuntas. Oleh karena itu harus visioner dengan berbagai hal, tapi ini bahasa formal. Saya ingin lebih bermukir. Harus mampu mengembangkan pendekatan integrated marketing. Ide ini pernah saya ajukan ke PWM 17 tahun yang lalu tentang bagaimana pola pengembangan lembaga pendidikan Muhammadiyah agar bisa seperti tadi yang kita sebut, agar seperti yang disebutkan oleh Pak Dr. Wahyudin tadi, punya daya tarik, punya seperti sekolah Islam terpadu. Itu pendekatan integrated marketing. Waktu itu proposal saya 28 halaman, bukan proposal proyek tapi proposal gagasan ke PWM. Salah satu yang saya jadikan acuan itu begini: kenapa 60% outlet McD di Indonesia dinyatakan rugi tetapi terus dikembangkan? 60% waktu itu outlet McDonald dan KFC itu sebenarnya rugi di Indonesia tapi terus dikembangkan. Alasannya itu menarik dan sederhana. Kenapa? Mereka ingin mengklaim bahwa di seluruh negara di dunia mereka hadir. Dan dibuatlah brosur itu. Kalau kita melihat brosurnya, brosur lengkapnya McDonald yang berisi sebanyak 108 halaman. Waktu itu 108 halaman. Maka yang kita lihat adalah daftar nama, alamat, cabang-cabang McDonald di seluruh dunia yang sedemikian kecil tulisannya tidak bisa dibaca. Satu-satunya yang dibuat menjadi huruf besar bisa dibaca karena itu di nama negaranya, huruf kapital. Apa yang mereka buru adalah pendekatan integrated marketing. Jadi selembar itu bisa menunjukkan, orang tidak perlu baca di mana alamatnya, yang ada adalah banyak sekali kau itu McDonald. Nah, waktu itu gagasan itu saya bawa ke dalam Muhammadiyah Cafe. Per hari ini 5,6% sekolah yang ada di Indonesia itu miliknya Muhammadiyah. Jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah lebih banyak daripada perguruan tinggi negeri di Indonesia, kan begitu. Nah, tetapi kita tidak pernah mendapatkan brosur integrated marketing lembaga pendidikan Muhammadiyah. Masing-masing mengeluarkan spanduk, masing-masing mengeluarkan brosur, dan sendiri-sendiri alamatnya pun kadang tidak dikenal. Padahal kalau secara Sulawesi Selatan saya dikeluarkan brosur integrated marketing, atau jangan Sulawesi Selatan, Wajo, integrated marketingnya ada, perguruan tinggi Muhammadiyahnya di Wajo ini, akademinya ini, SMA-nya ini, di Kecamatan Belawa, di Pitung Panua, di ini. Orang belum apa-apa sudah lihat, tempatnya ini Muhammadiyah, sekolahnya banyaknya. Mana mami datang ke situ cuma 7 orang, tapi ada namanya performansi marketing. Nah, ini yang saya sebutkan kalau tadi berbicara tentang calon. Tolong dari pimpinan daerah Muhammadiyah Wajo, pimpinan daerah Aisyah Wajo, salah satu kriteria kandidatnya itu adalah bervisi integrated marketing. Tapi itu kalau itu dilakukan, Ustaz, bukan hanya persoalan orang mengatakan banyak sekolah Muhammadiyah. Yang lebih hebat lagi, analisis marketingnya itu tiba-tiba biaya marketing hanya dikeluarkan sebanyak 20% seluruh. Gak boros. Ya kasihlah pemuda Muhammadiyah itu untuk mengelola semua spanduk-spanduk Kabupaten Wajo. Desainnya kan bagus. Saya lihat desain musda yang ditawarkan, saya juga terima dari panitia, itu bagus. Kenapa saya tidak mau buat? Karena masih lebih bagus desain yang kami punya. Jadi oke lah, tapi itu sudah bagus. Bayangkan kalau di mana-mana sudut di Kabupaten Wajo spanduk sekolah Muhammadiyah seragam, orang mengatakan, oh dahsyat. Kenapa KFC tidak pernah mau merubah warnanya hitam merah? Kenapa KFC tidak pernah
merubah warna yang jelek itu, warna PDIP mati di Indonesia. Itu kenapa? Karena itu brand internasional. Lah Muhammad ini yang saya mau sebutkan. Jadi kalau bicara tadi calonnya gimana, yang bervisi integrated marketing termasuk dalam pengembangan pendidikan. Saya belum pernah dapat dari Kabupaten Wajo daftar masjid Muhammadiyah yang termuat dalam satu lembar. Satu lembar itu yang sebenarnya integrated marketing. Ada. Sudah ada Ustaz? Oke, kalau begitu berarti 5 tahun saya tidak aktif di DPD, saya akan melakukan reses di sini. Misalkan kalau terpilih kami nanti kemudian dapat data itu secara marketingnya belum. Ya? Marketnya yang belum, integratifnya sudah. Kita bicara integratif marketing, jangan dipisah. Nah, tapi kalau begitu, setelah ada ini integratifnya tinggal marketingnya. Nah, ini ciri kedua menurut saya yang sangat penting dimiliki oleh dimanapun pimpinan Muhammadiyah. Tapi Pak Doktor dikoreksi pada ini, yang ketika bergravitasi sosial tinggi, saya minta maaf saya bukan dari istilah fisika, ketua PDM orang fisika. Jadi memiliki kemampuan untuk menjalin sinergi dengan banyak pihak, dengan nasyadiah bagus, itu apa itu benar? Saya tidak istilah fisika kata Tuhan. Penting sekali. Orang bahasakan sekarang sinergi dan kolaborasi. Kalau bahasa yang akrab dengan saya itu adalah gravitas sosial. Itu sangat bagus. Lalu terakhir untuk komposisi calon ini, karena ada 9. Kalau pengen dinamis ke depan, dan tadi saya dengar sejumlah pimpinan PDM menyebutkan hal itu. Cuma secara kuantitatif saya ingin katakan, salah satu komposisi sebuah kepemimpinan yang dinamis dalam kondisi 9 itu adalah 4-5. Boleh 4 mudanya, 5 ekspornya, boleh balik 4 ekspornya, 5 mudanya, itu akan melahirkan kepemimpinan yang dinamis. Boleh saja dikatakan nanti di majelis, tetapi sebenarnya kan nukleusnya ada di 9 orang itu. Kenapa tidak di nukleus itu ada 4 muda yang memang potensial, lalu kemudian 5 ekspornya. Andai kata 7, maka komposisinya adalah 3/4. Itu adalah di dalam pendekatan analisis manajemen. Seperti itu. Tapi kebijakan dampur kalau ada hal yang kurang, saya berani untuk mengatakan hal meskipun salah, Anda kutip, karena ada di nanti. Ya, terima kasih untuk tanggapan ya. Jadi saya juga tidak menjawab sebenarnya, tapi mungkin saya kira dengan senat itu seimbang. Jadi perdebatan itu sangat kuat. Nah, jadi oleh karena itu pengalaman praktis beliau saya kira lebih tepat untuk menjawab atau menanggapi tadi tanggapan-tanggapan tentang politik. Jadi saya mungkin tidak masuk ke situ. Kita cukupkanlah di situ ya, kafa ya, kita cukupkan. Nah, tapi ada kata kunci yang menurut saya ingin komentar soal keikhlasan. Saya pikir tidak ada keraguan soal itu. Tapi sebenarnya ekspresi keikhlasan paling besar itu adalah fokus. Saya ingat almarhum Kiai Yunus Marta, karena begitu fokus dengan pengajian harakah, sampai beliau dapat panggilan ceramah di berbagai tempat, dia selalu harus kembali sebelum maghrib supaya dia bisa melanjutkan pengajiannya di Radio Sarasadia setelah salat Isya. Begitu cintanya beliau dengan harakahnya itu, sehingga dia meninggalkan semua hal yang lain yang mungkin secara finansial lebih menguntungkan. Kalau kita ceramah di mana-mana kan dapat orang-orang kaya yang panggil kita, pasti kita dapat anggaran yang besar. Tapi dia selalu kembali. Jadi maka kecintaannya di situ. Yang tidak mengambil pekerjaan sendiri, bahkan beliau ditawari anggota MPR ya, perwakilan masyarakat, dia tolak karena juga dicalonkan sebagai anggota legislatif bagi Golkar. Beliau pergi ke Malibu bersembunyi karena dia lebih mencintai lembaga. Nah, masalahnya kita suka tidak fokus. Kita dosen tapi nyambi juga berbisnis. Gimana bisa terasa efeknya pengajaran gitu, ya kan? Atau kita menjadi anggota militer berbisnis juga, gimana bisa hebat dalamnya militer dan sebagainya. Jadi fokus itu refleksi keikhlasan. Nah, ini yang menurut saya suka tantang orang-orang yang mengklaim diri sehingga menjadi sufi. Kita ingat Imam Al-Ghazali ya.
Imam Al-Ghazali kan ketika menjabat guru besar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad, tiba-tiba mengalami kegalauan intelektual. Dia merasa tidak ada gunanya dia mengajarkan ilmu ini dan dia belum menemukan ilmu sejati. Lalu kemudian dia tinggalkan jabatan guru besar, pergi bermeditasi atau mungkin bertahanus dan melakukan kontemplasi intelektual, kemudian menemukan keyakinan kepada tasawuf sebagai media menemukan kebenaran yang hakiki ketimbang filsafat dan ilmu kalam. Nah, kenapa dia bisa melahirkan Ihya Ulumuddin yang monumental itu? Itu karena itu tadi meninggalkan jabatan-jabatan yang bersifat pragmatis, hedonis dan sebagainya, hanya reputasi. Dia mengikhlaskan diri, kemudian menemukan ilmu yang tidak ada di buku-buku tapi diterima lewat katakanlah meditasi. Memberikan Ihya Ulumuddin. Nah, banyak kan orang yang sebenarnya profesor tapi dia punya keinginan membina pesantren tapi tidak sepenuhnya kembali ke pesantren. Ya. Fokus karena dia jadi penjara, menjadi ya, saya kira juga itu. Jadi istilahnya untuk melahirkan sebuah masterpiece karya besar, memang harus ada fokus dan fokus itu kan melahirkan keikhlasan. Jadi tidak ada kepentingan diri. Makanya saya tantang, maaf Adinda Andi Awaludin, kalau misalnya tapi dia jangan diekspos ya. Kalau misalnya Arif Profesor Dr. Nasruddin Umar ingin menuntaskan misi beliau sebagai seorang kiai ulama besar, beliau harus meninggalkan jabatan sebagai imam besar, menolak tawaran sebagai wapres dan kembali menjadi kiai tunggal di pesantren asal. Itu baru bisa melahirkan sebuah karya yang mendalam. Dia sudah ketemu antara teoritis, praktek kepemimpinan dan kemudian pengabdian. Karena itu kalau menjadi ulama di Sulawesi itu kan ada 3 kriteria kata Profesor Kadir Ahmad dalam bukunya ulama Bugis. Yang pertama adalah ilmu, harus matasi pada sengenah. Ya, yang kedua adalah akhlak. Yang ketiga adalah amal. Amal ini adalah mengabdi pesantren. Dan pengabdian pesantren itu menjadi imam dan menjadi pembawa pengajian halal. Nah itulah kalau tidak ada keikhlasan bagaimana kita mengajarkan anak-anak. Saya kualifikasi profesor, saya ajarkan pesan dia. Nah keikhlasan ini luar biasa. Dan mengapa kita kemudian sebagai santri misalnya mendengarkan hal itu karena kita merasa orang ini betul-betul ingin membuat kita cerdas, bukan hanya melaksanakan kewajiban. Efeknya luar biasa. Nah itu dia yang terjadi di Belawan mungkin Pak Kakak dari Mahyudin ya, ketika misalnya Ustaz Muhammad meninggalkan sebenarnya peluang beliau untuk menjadi dosen ini kan kiai besar atau berkiprah di pengadilan agama karena beliau sarjana menengah hukum ya, sarjana muda hukum SMAK. Tapi kan kembali ke Belawan mengabdikan diri, kita merasakan keseriusan beliau itu dan kita juga serius. Nah, ketika itu, tapi ketika kepemimpinan berganti kan Belawan mengalami pasang surut di lembaga pendidikan. Jadi kita mencari orang-orang yang fokus membina satu lembaga dan sudah selesai dengan dirinya dan ini mengabdikan seluruh potensi yang dimiliki untuk kader. Nah ini kan yang mau mengabdikan begitu susah kan? Ya, tapi saya kira Andi Awaludin di asal itu tidak pernah kekurangan dalam seperti itu. Lalu ada kaderisasi dan banyak yang potensial sebenarnya untuk bisa menjadi dosen, tapi dia memilih menjadi guru di madrasah alia atau Islamiyah. Jadi menurut saya itu tetap unsur-unsur keikhlasan dan fokus itu ada. Cuma yang kita harapkan adalah sebuah pimpinan yang mampu mendrive ini pesantren seperti dulu di masa jayanya dipimpin oleh Yunus Pakatan. Beliau kan memimpin hampir 20 tahun dan disitulah cabang-cabang aslinya berkembang sampai 500 di seluruh Indonesia. Iya, ya betul. Karena beliau ketika ada orang yang selesai aliyah, kemudian dia mengatakan semua lanjut kuliah, tapi beliau melihat sangat potensial ini untuk menjadi katakanlah pimpinan madrasah di tempat lain. Dia itu kampung tetap ke sekolah. Dan mereka nasi resmi yang matu udah sekolah. Ada nama dia, mungkin di pada sana apa begini, tahu pada sana apa itu. Ya ternyata banyak seperti itu, termasuk yang pergi ke area di Kumba ya, di pantai. Itu kan pesantren itu sampai sekarang masih termasuk cabang aslinya cukup besar. Jadi beliau fokus kepada kaderisasi dan bukan hanya ingin berhasil sendiri ketika meninggal dikenal dengan misalnya karyanya tapi kita meninggalkan. Dan menurut saya rahasia Kiai Hasan itu seperti itu. Karena beliau memang fokus mengajar sampai menurut penelitian saya dia hanya tidur mungkin 4 jam semalam. Karena hampir semua waktunya itu habis untuk misalnya saya beri gambaran. Beliau mungkin kita mulai pagi hari ya. Jadi memimpin salat subuh, lalu bawakan pengajian kitab, lalu menerima santri tahfiz untuk menyerahkan hafalan, lalu dilanjutkan mengajar di madrasah sampai pukul 12. Pukul 12 memimpin salat berjamaah, sudah itu makan siang, kembali mengajar yang sore. Sudah selesai pengajian kitab lah.
Ya, so, malam-malam ada pengajar khusus tuh, ini yang paling potensial menjadi itu. Malam-malam dia menulis untuk jurnal Al-Mu'izzatil Isatil Hasanah yang terdiri harus 3 bahasa. Belum lagi salat malam. Makanya juga mungkin tidak bisa belajar dulu karena fisik itu dipaksa untuk berfungsi. Tapi kadarnya kan luar biasa. Mendirikan banyak pesantren di seluruh Sulawesi Selatan. DDI, Mangkoso, Yasrib di Sope, kemudian Alu, Temuspa, kemudian MDIA di Makassar, dan banyak lagi. Nah, pertanyaan kita ini, setelah kita mengajar misalnya saya mahasiswa, banyak yang menjadi orang. Kan itu legasi kita sebagai dosen. Nah, kita mau menanyakan masing-masing profesi yang kita jalani, apakah meninggalkan legasi atau hanya selebriti. Kan banyak orang mencari selebritas tapi tidak punya warisan dalam bentuk generasi atau karya kita. Nah, itu Al-Ghazali yang masih berjalan sampai hari ini. Jadi selain kehilangan memang ada tuh. Ya, nah yang terakhir saya kira kolaborasi. Mohon maaf Pak Iqbal, saya ingin menanggapi itu karena itu kata yang sangat menurut saya dalam manajemen modern. Kolaborasi itu lebih penting daripada kompetisi karena musuh kita besar. Dan Adinda bilang benar sekali bahwa yang kita hadapi di sekarang ini kecenderungan pada suatu pemahaman agama yang sebenarnya membuat kita ini merasa sumpah beragama karena begitu beratnya. Itu tidak bisa lagi ada hiburan, tidak bisa lagi merayakan kecintaan kepada Nabi dalam bentuk ekspresi lokal bukan motif. Nah kalau itu yang dominan nanti kan ada banyak friksi dalam masyarakat dan itu kan kontraproduktif. Nah mengapa itu terjadi? Karena kita tidak bersinergi. Nah jadi menurut saya kalau tapi kan dengan Pak Mi dengan Anda sudah berkolaborasi ya, kita membutuhkan tokoh-tokoh yang selalu berdialog di bentuk pimpinan sehingga itu tidak tercermin di depan bawah. Tapi kalau ada katakan seperti itu kan saya kira susah. Bagusnya sih di tingkat nasional itu pimpinan pusat Muhammadiyah dengan pimpinan pengurus besar dan itu kan selalu bersinergi. Makanya kita secara nasional masih kuat. Tetapi yang level ranting, level cabang ini sebenarnya mulai goyah. Di Bilawa saja kan sudah ada lembaga tahfiz dan itu di Tengah memang didirikan oleh kelompok sunnah. Itu kan bahasa tapi kalau kelompok sunnah yang memang lebih apa lagi, lebih ketat lagi dalam soal pemahaman tekstual itu ketimbang misalnya Wadah Islami. Wadah Islami masih punya prinsip-prinsip pemikiran keagamaan yang luas, tapi yang ini memang kalau tidak ada diskusi sudah. Saya kan mengikuti pengajian di sambil drive dari rumah dari kampus ke rumah itu saya menyetir radio An-Nasiha, saya kira dari sunnah. Saya mengambil manfaat dari pengajian Ustaz Zulkarnain ya, Muhammad itu karena dia sangat menguasai tafsir. Inilah kegiatan ilmiah ini yaitu dialog interaktif yang diadakan panitia dalam rangka musyawarah daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Wajo. Tentunya hal ini sebenarnya harus kita galakkan karena akan terbangun kesadaran intelektual yang akan meningkatkan kapasitas intelektual kita dalam berbagai ilmu pengetahuan, apalagi pada saat ini mengangkat isu proses kepemimpinan yang bertanggung jawab. Ini hal sangat luar biasa tentunya. Kami apresiasi dan berterima kasih kepada panitia telah melaksanakan kegiatan ini dan ini mencerdaskan dan mencerahkan. Terima kasih. Selamat dan sukses pelaksanaan musyawarah daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Wajo. Semoga bisa menjadi perserikatan yang memberikan kontribusi untuk kemajuan daerah, mencerahkan dan mencerdaskan. Sukses selalu. Menarik apa yang terjadi, apa yang kita saksikan pada dialog ini, dialog interaktif dalam rangka yang Musda Muhammadiyah Kabupaten Wajo mengangkat tema semangat suksesi kepemimpinan dan semangat pertanggungjawaban, dan dari dua pemateri ini memberikan kita input-input baru, ilmu-ilmu baru dalam memahami tentang kepemimpinan dan pertanggungjawaban. Memang ada beberapa kendala yang kita dapatkan terkait dengan waktu, tapi alhamdulillah itu tidak mengurangi makna atau kandungan dari dialog ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk menambah wawasan baik di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah maupun di lingkungan secara umum. Mungkin itu saja dari saya. Kepada seluruh pihak kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi semua untuk kemajuan dan kebaikan daerah dan bangsa kita. Assalamualaikum.